Tapi di balik semua itu kan ya sangat penting ya juga dengan adanya ya sebuah perhiasan kita sebut makanya sebagai karya seni. Karena kenapa memiliki makna, memiliki karakter di dalamnya, dan yang pastinya memiliki memori ya kan dari setiap orang yang memakainya. Pastinya setiap orang menjadi karya yang tadi ya, karena ada proses yang panjang itu. Banyak yang memikirkan sampai terjadinya sebuah produk yang pastinya dicintai oleh banyak orang. Nah, kami di Adele Jewelry juga bagaimana di awal kami secara riset secara mendalam, lalu kami juga menghasilkan sebuah produk yang kita QC dengan craftsmanship juga yang pastinya juga mendalam, sehingga menghasilkan sebuah cerita yang juga digunakan oleh setiap orang, ya kan? Karena di perhiasan itu pastinya apa ya, setiap orang membeli perhiasan pasti ada sebuah cerita bahagia, sehingga mereka tuangkanlah di sebuah perhiasan. Selamat datang di Lengkung Seni, ruang di mana kita tidak hanya membicarakan karya, tetapi mengarsipkan makna di balik penciptaannya. Hari ini, kita tidak berbicara tentang kanvas, patung, atau ruang galeri. Kita berbicara tentang sesuatu yang lebih kecil, namun menyimpan makna yang sangat besar, yaitu perhiasan. Di tangan para perancangnya, perhiasan bukan sekedar benda, melainkan sebuah karya seni, simbol, kenangan, bahkan penanda perjalanan hidup seseorang. Bersama dengan CEO Adele Jewelry, Michael Surya, kita akan menelusuri bagaimana teknologi, presisi, seni, dan rasa bertemu dalam satu bentuk yang utuh, di mana kilau bukan hanya soal cahaya, tetapi juga tentang emosi yang terpantul di dalamnya. Dalam episode kali ini, kita akan menggali bagaimana sebuah desain lahir, bagaimana makna dirancang, dan bagaimana sebuah perhiasan bisa menjadi arsip dari momen paling penting dalam hidup manusia. Mari kita masuk ke dalam dunia di mana seni bertemu keabadian. Halo Pak Michael, terima kasih sudah bersama kami di Lengkung Seni. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama Pak, apa yang Bapak lihat sih dari sebuah objek desain itu? Apakah karya seni atau hanya sebatas desain saja dalam sebuah perhiasan? Oke, jadi sebuah perhiasan itu memiliki dua ya, jadi desain dan juga seni pasti. Desain itu kita banyak berfokus kepada fungsi, bagaimana kenyamanan dipakai. Tapi di balik semua itu kan ya sangat penting ya juga dengan adanya ya sebuah perhiasan kita sebut makanya sebagai karya seni. Karena kenapa memiliki makna, memiliki karakter di dalamnya, dan yang pastinya memiliki memori ya kan dari setiap orang yang memakainya. Artinya memang setiap desain perhiasan itu didesain dan dipikirkan dalam prosesnya ya Pak ya, maksudnya desain khusus, desainer khusus seperti itu ya Pak. Betul, dari research di awal ya kan, sampai kita menghasilkan desain, sampai kita memproduksi perhiasan itu semuanya pasti ada prosesnya, dan pasti ada segala pemikiran yang diturunkan menjadi sebuah perhiasan itu. Itu sebabnya makanya perhiasan itu juga bagian dari seni ya Pak ya, karena dibuat dengan desainer-desainer yang memang memperhitungkan nilai seni dari desain itu sendiri ya Pak ya. Nah kalau sebuah perhiasan itu menurut Bapak kapan berhenti menjadi produk dan akhirnya mulai menjadi karya? Itu dalam seperti apa? Kapan menjadi produk dan menjadi karya ya? Pastinya setiap orang menjadi karya yang tadi ya, karena ada proses yang panjang itu. Banyak yang memikirkan sampai terjadinya sebuah produk yang pastinya dicintai oleh banyak orang. Nah, kami di Adele Jewelry juga bagaimana di awal kami secara riset secara mendalam, lalu kami juga menghasilkan sebuah produk yang kita QC dengan craftsmanship juga yang pastinya juga mendalam, sehingga menghasilkan sebuah cerita yang juga digunakan oleh setiap orang, ya kan? Karena di perhiasan itu pastinya apa ya, setiap orang membeli perhiasan pasti ada
sebuah cerita bahagia Iya. sehingga mereka tuangkanlah di sebuah perhiasan. Biasanya dalam menentukan desain itu seperti apa sih, Pak? Dalam menentukan desain, ya pastinya kalau kita selalu dari needs dulu, Oke. ya kan. Kita nggak menciptakan desain apa yang kita suka, tapi bagaimana apa yang market suka dulu. Oke. Nah disitulah kita baru memodifikasi, kita memberikan USP Oke. terbaru terhadap sebuah produk itu. Kalau bisa dibilang Adele ini arahnya lebih ke perhiasan dengan desain modern atau desain klasik? Oke, kalau kita selalu sebutnya modern klasik ya. Oh, oke. Jadi kita klasik tapi kita package dengan lebih modern dengan Iya. teknologi-teknologi terbaru sehingga menghasilkan satu karya juga yang terbaru dan pastinya lebih efisien. Oke. Nah, menurut Bapak keindahan perhiasan itu sendiri lebih terletak pada visual atau maknanya? Jadi lebih mendahulukan visualnya atau makna atau cerita di balik perhiasan itu sendiri? Oke, menarik. Jadi yang pasti dua ya. Kita selalu ngomong perhiasan itu sebuah keindahan yang Iya, pastinya bisa dipakai seumur hidup. Betul. Ya kan, karena perhiasan tidak lekang oleh waktu. Iya. Khususnya apa ya, kalau kita ngomong kita di Adele selalu pakai natural diamond. Oke. Ya kan, jadi ini mau sampai nanti anak cucu kita Iya. bisa wariskan. Jadi Iya. tidak lekang oleh waktu. Oke. Nah, menariknya pasti perhiasan ya pasti awalnya visual dulu. Oke. Itu sangat penting pastinya. Iya. Karena kita akan gunakan setiap hari, Betul. mungkin kita akan gunakan di momen tertentu. Iya. Pasti visual yang cocok dengan setiap karakter orang itu ya pasti sangat penting. Oke. Tapi di luar itu adalah bagaimana sebuah makna dari sebuah perhiasan itu Oke. ketika kita membeli. Karena terkadang perhiasan itu khususnya diamond jewelry menggambarkan apa sih keberhasilan seseorang. Iya, betul. Ya kan, kepercayaan diri, Betul. ya kan, dan ya pastinya jadi visual dan makna ini dua-duanya memang harus ada di dalam sebuah perhiasan. Oke, jadi pertimbangannya tetap antara visual dan makna itu harus seimbang ya, Pak ya? Betul. Oke, nah kalau di Adele sendiri, Pak, dalam konteks seni ya, Pak ya, apa sih sebenarnya yang membedakan produk Adele dengan produk perhiasan yang lain? Oke, menarik. Jadi kalau dalam konteks seni ya kita ada beberapa kelebihan kita. Yang satu yang tadi workmanship dan juga craftsmanship yang mendalam pastinya. Kita buat satu persatu dengan kualitas tinggi, ya kan, bukan hanya sekedar dari mesin, tapi kita juga gabungkan dengan human yang juga sangat terampil sehingga menghasilkan satu perhiasan yang juga bukan cuma indah tapi juga tahan lama ya, dan juga tahan banting, maksudnya kuat ya. Kuat ya. Karena terkadang ada perhiasan juga yang Gampang tidak rusak gampang gitu rusak ya. dan lain-lain ya kan. Lalu pastinya kita, kelebihan di Adele kita juga ada yang namanya Adele Signature Setting. Ya Apa kan, itu? bagaimana ini menjadi USP sampai sekarang yang ada di Adele yang kita juga patenkan. Ya. Bagaimana itu signature setting, berarti itu adalah setting yang dipakai di bawah diamond sehingga menghasilkan sebuah diamond itu terlihat 2 kali lipat lebih besar dari ukuran aslinya. Oke, ya, Jadi ya, kalau ya. kita ngomong 1 karat seperti 2 karat. Oke. Ya. Nah, karena pakai teknologi ilusi mata. Nah, ini yang kita ciptakan dan kita sudah patenkan. Oke. Nah, kalau untuk memastikan bahwa karya atau desain atau koleksi yang dihadirkan Adele ini tetap relevan lintas generasi, itu kuncinya di apa, Pak? Oke, yang pastinya kita membuat sebuah perhiasan yang pastinya timeless ya. Ya. Kalau di Adele kita yang tadi kita bilang modern klasik. Ya. Jadi kita bikin yang tetap timeless, yang bisa dipakai sehari-hari juga. Oke. Ya kan, dan kita menggunakan natural diamond. Sehingga apa sih, ini yang tadi saya bilang bisa tidak termakan oleh waktu. Karena diamond itu natural, khususnya nggak bisa pudar. Oke. Ya kan, dan dia tahan, dia salah satu batu terkuat, terkeras di bumi ya. diamondnya, oke. Kita ngomong begitu, itu Ya. diamond tuh yang tertinggi, Oke. yang terkeras. Jadi kualitasnya ya. Oke. Nah, biasanya dalam sebuah koleksi itu biasanya bermulanya tuh apa? Emosinya dulu, ceritanya, atau bentuknya dulu? Oke, yang pasti kita adalah dari ya emosi dulu yang pasti ya kan. Kita dalam sebuah koleksi kita lihat emosi dari yang tadi kita bilang ya, needs customer dulu. Oke. Kita bagaimana membuat needs, apa sih yang sekarang dicintai, apa yang sekarang yang disukai, apa tren saat ini ya kan. Oke. Itu kan semua dari emosinya dulu.
ya kan, dari emosi ya timbul, ya kita pasti bikin cerita aja dulu, Iya. ya kan. Biasanya Apa bisa sih dijelaskan maknanya, nggak? apa ya kan? Biasanya gimana sih? Seperti apa? Jadi kita biasanya Misalkan di koleksi apa gitu, Pak? ya dari koleksi apa kita pasti akan bikin konsepnya dulu, biasanya Oke. tuh seperti itu ya kan. Iya. Misalnya konsepnya, misalnya kita mau bikin, namanya koleksi utama kita dan yang paling laku Rose D'Amour, Oke. itu untuk engagement memang arah kita ya kan. Oke. Biasanya kita udah pikirkan dari awal ceritanya apa ya konsepnya. Oke, kita mau bikin rose, Iya. artinya adalah bunga mawar berarti. Nah, kita terinspirasi dari David Austin Rose. Oke. Jadi itu mawar terindah di dunia Oke. yang diciptakan oleh David Austin. Iya. Nah, kita buatlah dalam bentuk cincin maupun liontin maupun anting yang kita sebut Rose D'Amour. Nah, dari cerita ini kenapa sih kita pilih misalnya bunga mawar? Oh, karena bunga mawar melambangkan apa ya, romantisme, yang Selain melambangkan indah ya. cinta, selain juga indah, Iya. ya kan? Iya. Nah, di situ kita buat jadikan satu perhiasan. Nah, dari situ baru terciptalah satu visual, ya kan, visual yang cantik, bukan cuma cantik ya, tapi juga nyaman ketika dipakai. Itu Iya. juga yang paling penting. Jadi bisa dipakai anytime gitu ya, Bisa Pak dipakai anytime. ya? Oke. Nah, ini untuk yang koleksi signature collection ini berarti akan selalu ada ya di Adels ya untuk Akan signature selalu ada, collection. akan Oke. selalu ada. Iya. Ya, lain-lain ada, tapi maksudnya kalau yang ini khusus signature memang akan selalu ada ya. Akan selalu ada. Oke, nah filosofinya apa sih tadi Bapak sebutkan koleksi Rose D'Amour ini kan terinspirasi dari bunga mawar gitu kan, kemudian mempresentasikan cinta ya seperti itu ya Pak. Betul. Ya. Dan memang ini untuk pasarnya sendiri atau konsumennya sendiri lebih banyak di mana? Oke, untuk menarik. Rose Kalau D'Amour Rose ini? D'Amour pasti ya konsumen kita lebih banyak ya, satu yang mau engagement, Oke. yang kedua yang ingin dipakai sehari-hari. Karena ya tadi saya bilang diamond itu nggak cuma untuk dijadikan gift, tapi terkadang juga menjadi hadiah untuk diri sendiri. Iya. Karena adanya keberhasilan atau pencapaian dalam hidup, biasanya tuh Iya. orang membeli diamond. Iya. Nah, ini kita ciptakan yang satu Rose D'Amour karena satu looks-nya juga cantik, Iya. ya kan, looks-nya Terdiri juga dari indah. apa aja tuh? Jadi kalau kita ngomong Rose D'Amour, jadi terdiri dari pasti ada diamond, Oke. dan kita pakai ada signature setting sehingga terlihat 2 kali lipat lebih besar, Oke. ya kan. Lalu di mangkoknya itu biasanya kita buat, nah itu baru bentuk-bentuk mawarnya, Oke. ya kan. Jadi itu untuk kalung gitu Iya, ya. biasanya kita menggunakan emas. Oke, bahannya. oke. Jadi memang itu salah satu yang jadi unggulan ya. Menjadi itu dari unggulan. kapan berarti Pak? Itu dari Wah, kayaknya itu udah dari tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi oke. udah almost 8 jadi years. sejak awal ya memang sudah Hampir dipikirkan sejak ya. awal, iya. Oke. Jadi Adele itu udah 13 tahun ya di tahun ini gitu. Oke. Seperti karya seni, Pak. Kadang kan sebuah koleksi seni itu kan ada narasi yang mungkin harus dipahami oleh calon pembeli. Kalau ini berarti calon pembeli. Kalau Yes. misalkan karya seni mungkin kepada pecinta seni Pecinta itu. seni. Kalau Bapak lebih pingin karya atau produk Adele ini dipahami secara terbuka saja oleh konsumen, atau memang sudah memiliki narasi tersendiri yang bisa semua konsumen bisa memahami gitu. Yang pasti kita memiliki setiap produk, setiap detail kecil kita punya narasi tersendiri ya, setiap Oke. koleksi. Nah, itu menjadi satu kelebihan Adele bahwa setiap perhiasan itu punya karakter, Oke. punya cerita sendiri, ya kan, yang bisa dipilih customer sesuai dengan apa keinginan mereka maupun needs-nya mereka. Oke. Jadi ya kita mulai dari situ memang. Oke. Nah, bagaimana Bapak memastikan bahwa filosofi atau makna yang mau diusung itu bisa sampai kepada detail kecil sebuah perhiasan? Itu gimana? Iya, itu memang satu dipikirkan dari lama ya, Iya. pastinya ya kan. Proses research kita itu berbulan-bulan untuk menciptakan satu Produk ya? produk yang pastinya indah dan cantik itu. Iya. Nah, itulah yang bisa menciptakan bahwa setiap perhiasan itu ya punya makna, tidak mudah dibuat dan juga memiliki ya kreativitas yang tinggi juga di dalamnya sih. Oke. Untuk koleksi atau berlian yang mewakili Adele, mana yang paling mencerminkan identitas dari brand ini? Oke, kalau ngomong koleksi adalah ya tadi Rose D'Amour, Oke. tapi kita juga punya satu USP kalau kita ngomong diamond, kita Iya. ada namanya Eternal Flame Diamond. Oke.
Ini juga salah satu cuma ada di Adele Jewelry. Ya kan, kenapa menggambarkan identitas kita, karena ini ya lebih detail lagi, lebih susah lagi cari diamondnya. Karena di Adele kita selalu mengusung apa ya, kualitas dan juga eksklusivitas juga di dalam situ. Nah, itu salah satu namanya Eternal Flame Diamond. Apa sih yang membedakan dari yang lain? Biasanya Eternal Flame Diamond itu biasanya hanya ada satu sertifikat. Mungkin Ibu juga tahu ya, biasanya kita sebut apa, GIA sertifikat. Ya kan, tapi di Adele untuk Eternal Flame Diamond ini kita ada double sertifikat. Itu sama namanya GEMEX sertifikat, itu juga from USA. Dari Amerika juga. Jadi GEMEX ini menilai apa? Kalau GIA biasanya kan kualitasnya. Color, clarity, cut. Ya kan? Kalau GEMEX ini dia menilai lebih ke light performance ya. Jadi kita sebutnya apa ya, brilliance, fire, dan juga sparkle. Jadi kenapa sih kita gitu ya, memfokus ini? Ya, seperti itu ya. Iya, jadi kita mau memastikan bahwa setiap berlian Eternal Flame itu pastinya punya light performance yang tinggi. Jadi kerlap-kerlipnya tinggi. Ya kan? Pantulan cahayanya juga sempurna, sehingga ya biasanya kalau ibu-ibu atau ini kan mencari diamond kan untuk apa sih? Wah, bling-blingnya nih kita ngomong ya kan, satu bling-blingnya yang indah ya kan. Jadi bisa dipakai juga untuk jadi indah. Gitu. Nah, untuk craftsmanship-nya sendiri Pak, ini kan ada perpaduan antara manusia, maksudnya kolaborasi ya manusia dengan teknologi ya Pak ya. Nah, kalau melihat kolaborasi seperti itu di Adele sini seperti apa Pak? Maksudnya lebih banyak unsur manusianya gitu dari mulai desain dan atau lebih banyak teknologinya? Ya pastinya untuk mengikuti tren ya pasti kita akan selalu menggunakan ya tadi teknologi-teknologi, ya kan, untuk supaya bisa menciptakan satu produk juga yang lebih presisi. Pasti teknologi untuk menciptakan yang lebih presisi dan juga lebih unik ya, yang tadi kita bilang. Makanya kenapa kita bisa menciptakan satu yang namanya Adele Signature Setting. Dia itu menggunakan CNC teknologi, sehingga membuat tuh penampangnya itu lebih presisi, jadi terlihat juga mengkilap. Jadi ketika ditempel dengan diamond itu kayak menyatu. Nah, ini memang faktor teknologi. Tapi kita juga di perhiasan nggak bisa menghilangkan ya faktor human, ya kan? Yang kita bilang aja untuk satu mendesain nih, idenya itu, ya kan, ide awal bagaimana kita memberikan ya ide kita di awal itu sampai research ya kan. Sampai barang jadi, bagaimana kita juga bisa mendetailkan ketika kita menaruh satu persatu batu, itu kan juga masih pakai tangan, ya kan, sehingga menciptakan satu karya seni yang indah. Nah bagaimana tetap menjaga desainnya itu tetap ada sisi artnya, walaupun sudah dipadu dengan teknologi, itu bagaimana? Yang pasti untuk menjaga satu di Adele Jewelry ini kita selalu orisinil, ya kan, kita nggak pernah meniru nih dari yang lain, ya kan, kita selalu menciptakan sesuatu yang baru, ya kan, kita nggak hanya mengcopy karena laku kita copy, kita nggak itu. Nah itulah salah satu seni kan, jadi di situ memang ada pemikiran, ada research yang juga panjang, ya kan, dan juga ya ada teknik-teknik juga yang biasanya kita taruh teknik-teknik terbaru ketika membuat perhiasan itu. Nah tadi saya masih penasaran bagaimana sih untuk tetap menjaga rasa karya itu Pak. Maksudnya kalau teknologi itu kan kayak orang cenderung mungkin kalau kaku atau apa seperti itu ya. Nah ini bagaimana tetap menciptakan perhiasan yang terlihat bagus, cantik, presisi, tapi juga di sisi lain terlihat seninya itu masih kelihatan gitu loh Pak. Itu gimana? Nah inilah yang tadi pemikiran itu, bagaimana kita selalu orisinil, selalu terbarukan ya kan, seninya itu memang ya diciptakan dari desainer-desainer kita, ya kan, langsung orisinil dari pemikiran mereka, yang bisa package menjadi satu perhiasan juga yang indah. Karena nggak bisa cukup nih hanya dengan teknologi, ya kan, terkadang harus didetailkan lagi dengan tangan lagi, harus dihaluskan lagi dengan tangan manusia ya kan, dan harus di-package lagi dengan pemikiran-pemikiran dan rasa. Jadi masih tetap ya akan blendnya itu masih
keseimbangan antara teknologi Kalau dengan nggak akan terlihat kaku ya, betul. Nah, kalau kilau berlian bisa dianggap sebagai bahasa visual, kira-kira bahasa berlian ini apa sih, Pak? Oke. Ya benar, kalau berlian itu ya kita bisa anggap juga sebagai ya bahasa visual, karena ya kita ngomong setiap berlian yang kita ciptakan kan itu menggambarkan yang tadi saya ceritakan, menggambarkan apa sih kepercayaan diri seseorang. Jadi ketika orang terkadang memakai perhiasan tuh biasanya dia lebih pede, betul. Ya kan, misalnya dipakai kalung biasanya lebih pede, jalannya juga lebih mantap, biasanya tuh begitu, karena ada ya lambang kepercayaan diri di situ yang menggambarkan yang bisa dibaca oleh seseorang. Itu sih yang kira-kira bisa digambarkan perhiasan. Oke. Nah, perhiasan juga bisa dianggap sebagai karya seni yang hidup nggak sih? Karena kan dia selalu seperti mungkin tadi di awal narasi saya juga bahwa perhiasan itu kan atau apalagi diamond ya Pak ya, itu kan bisa disimpan lama dan bisa diturunkan dari generasi ke generasi ya Pak ya. Jadi menurut Bapak gimana nih, karya seni yang hidup bisa disebut seperti itu untuk pasti perhiasan? bisa banget. Apalagi perhiasan biasanya itu setiap yang tadi saya bilang, orang biasanya membeli perhiasan karena punya satu momen tertentu, yang pastinya momen bahagia tertentu. Jadi perhiasan itu akan selalu nempel di setiap perjalanan hidup seseorang. Ya kan, ketika dia awalnya pastinya ya tadi mungkin mau engagement, atau dia ada meraih satu achievement, ya kan, atau ketika mau wedding, kita ada wedding ring. Ya kan, nah pasti memori-memori bahagia itu selalu nempel di dalam sebuah perhiasan. Iya. Nah, jadi perhiasan ini juga bisa menjadi arsip kehidupan seseorang ya, bisa disebut seperti itu ya Pak ya? Bisa banget, bisa banget menjadi arsip, menjadi pengingat. Pengingat, betul. Ya kan, jadi terkadang nih banyak customer kita juga pembeli kita ya, ya ada keberhasilan hidup mungkin ya. Semakin bertumbuh ya perhiasannya juga bisa semakin lebih besar. Ya kan, itulah yang memperlihatkan adalah keberhasilan lebih banyak. Itulah menggambarkan keberhasilan seseorang. Nah, kalau semua perhiasan adil dikumpulkan, cerita besar apa sih sebenarnya yang bisa disampaikan baik kepada maksudnya dari sisi adilnya sendiri dari semua perhiasan dari tahun 2018 ya Pak ya? Kita dari tahun 2013 malah, 2013, Itu seperti apa Pak? Kalau dikumpulkan semuanya jadi cerita apa sih perhiasan-perhiasan di Adelos ini? Menceritakan apa ya? Menceritakan ya satu, pasti yang kita selalu bikin adalah untuk hadir, kita selalu hadir di setiap momen bahagia setiap pembeli kita, ya kan, atau setiap penikmat perhiasan kita, ya kan. Jadi yang kita selalu ciptakan adalah ya bagaimana di situ ada rasa romantisme, ya kan, ada rasa ya cinta di dalam situ, dalam sebuah perhiasan, ya kan, ada memori-memori indah ini yang kita selalu kumpulkan di setiap perhiasan kita. Seperti seni Pak, perhiasan ini ada trennya nggak sih Pak? Misalkan tren dari sisi desain atau apa gitu. Kan kalau seni juga kan dari mungkin dari dulunya realis, kemudian ke surrealis, sekarang lagi mainnya kontemporer gitu kan. Nah, kalau di perhiasan ada nggak sih Pak seperti itu? Ada. Iya, jadi perhiasan juga selalu mengikuti tren ya. Karena kan kita juga termasuk selain seni, kita juga fashion ya kan. Jadi ada tren sih. Ada yang memang yang dulunya laku terus tiba-tiba sudah nggak ada, terus habis itu tumbuh lagi, itu banyak banget. Nah, saat ini memang yang paling tren itu adalah kita balik lagi nih ke zamannya soliter. Kita sebut soliter apa sih itu? Berarti berlian utuh satu aja ya? Satu dan utuh. Sempat di beberapa tahun lalu, mungkin around 10 years ago gitu, ya lebih lagi tren banget tuh fashion. Jadi berlian kecil-kecil yang digabungin jadi satu. Berlian kecil-kecil yang jadi besar. Nah, sekarang balik lagi nih menjadi utuh lagi. Gitu, utuh dan juga lebih simple, lebih klasik juga. Sekarang mulai muncul lagi. Itu dari sisi cincin. Kalau dari yang lain gelang. Sama, liontin nama ini semua sama. Jadi balik lagi ke klasik ya, jadi sekarang dia. Balik lagi ke klasik, balik lagi ke yang simple, ya kan. Tapi pernah nggak ada yang rumit-rumit banget gitu Pak? Di zaman kapan, mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, ada nggak yang
unik gitu Pak. Maksudnya seperti apa namanya trennya, karena saat itu mungkin lagi tren apa kayak fashion misalnya lagi bohemian, lagi apa gitu kan, yang seru-seru gitu. Ada nggak yang dari Adels juga gitu ngikutin tren-tren Ada. fashion Makanya seperti tadi itu? saya bilang mungkin around 10 tahun yang lalu itu lagi tren itu adalah satu batu-batu kecil tapi digabungin jadi satu. Ya. Look-nya jadi kesannya besar. Nah ini fashion banget sih, jadi pakai batu yang lebih kecil, Oke. digabungin ya, biasanya tuh desainnya lebih banyak tuh dulu bunga, ya kan? Lebih Iya. banyak bunga, lebih banyak desain-desain juga yang lebih heboh tapi pakai Iya. batu-batu kecil. Nah itu tuh, jadi ada pergeseran-pergeseran. Oke. Jadi tetap harus mengikuti juga Harus ya Pak ya. mengikuti tren banget. Tren ya. Oke. Nah kalau untuk konsumennya sendiri Pak, kalau laki-laki sekarang udah banyak belum sih yang juga apa namanya tertarik terhadap perhiasan diamond ini Pak? Laki-laki itu banyak, ya kan? Laki-laki apalagi digunakan biasanya itu ya sekarang digunakan juga seperti sekarang mainstream, ya kan, ada juga yang biasa dipakai di buckle, Iya. ya kan, menjadi sebuah perhiasan. Nah itu mulai menjadi tren untuk di kalangan laki-laki. Ya kalau laki-laki juga banyak ya sekarang mainnya batu precious stone. Oke. Jadi nggak cuma diamond. Diamond ya. Biasanya seperti ini pakai safir, Oke. ya kan, pakai Mungkin ruby, disesuaikan pakai dengan emerald. apa bintang atau Iya, apa sih? sesuai bintang, sesuai hokinya. Biasanya itu Hokinya ada ya. yang begitu ya kan. Oke. Jadi Jadi kalau untuk konsumen laki-laki lebih kayak gitu ya. untuk konsumen laki-laki lebih seperti itu. Oke, kalau perempuan mungkin lebih ke desain ya Pak ya. Kalau perempuan lebih ke desain Ke bisa desain. jadi. Oke. Tapi Pak satu lagi, seperti juga karya seni yang lain. Jadi ini bisa jadi koleksi ya Pak ya. Maksudnya tidak hanya dipakai tapi juga maksudnya dikoleksi. Ada banyak nggak kolektor-kolektor yang juga mencari yang unik-unik dari Adels Jewelry ini? Bisa banget. Ya karena ini nggak termakan oleh waktu, ya pasti bisa kita koleksi. Iya. Ya kan? Biasanya orang kumpulin nggak, ya kayak Iya. kurang ya cuma satu ya cincin Iya, ya, harus ganti-ganti. Satu disesuaikan juga dengan apa pakaiannya, mungkin juga dengan moodnya, ya kan. Iya. Nah itu biasanya ya banyak sekali ya customer kita kebanyakan adalah ya kolektor, ya kan, nggak cuma satu, kalung juga ya Oke. bisa dipakai terkadang untuk cocok untuk pesta yang heboh, Oke. ya kan, untuk pesta yang simple-simple. Nah itu ya memang perhiasan hadir Oke. untuk di semua situasi lah ya, kita ngomong begitu. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak. Kasih. Seru sekali ya pembicaraan tentang bahwa perhiasan itu ternyata tidak hanya dipakai tapi juga dikoleksi seperti juga barang seni lainnya. Terima kasih atas perbincangan kali ini dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak Pak Michael. Terima kasih. Dalam setiap kilau yang kita lihat, tersimpan sesuatu yang tak selalu terlihat. Melalui percakapan dengan Michael Surya, kita belajar bahwa perhiasan bukan hanya tentang keindahan, tetapi tentang bagaimana manusia memberi makna pada momen-momen hidupnya. Ia menjadi penanda tentang cinta yang diikat, tentang waktu yang berlalu, tentang kenangan yang ingin disimpan lebih lama dari usia kita sendiri. Kami percaya bahwa seni tidak selalu hadir dalam bentuk besar dan monumental. Kadang, ia hadir dalam sesuatu yang kecil, dekat, dan personal. Namun justru di sanalah maknanya menjadi abadi. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan kali ini. Sampai bertemu di episode Lengkung Seni berikutnya, di mana kita akan mengarsipkan jejak-jejak makna dari para pencipta.